Halo semua, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya, Ayu Sita. Teknologi saat ini berkembang sangat pesat, tak terkecuali merambah ke dunia otomotif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otomotif memiliki arti berhubungan dengan sesuatu yang berputar sendirinya seperti motor dan sebagainya. Pemaknaan tersebut berasal dari akar kata otomotif, yaitu oto yang berarti sendiri dan motif yang berarti alasan. Melansir dari sites Google, otomotif merupakan ilmu yang mempelajari tentang mesin kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Otomotif juga memiliki berbagai disiplin ilmu yang lebih spesifik tentang komponen dari sistem yang terkandung dalam kendaraan bermotor. Antara lain, ACCU, baterai, ban, mesin, jok, dan lain-lain. Teknologi kian tahun kian menjadi lebih baik. Berbagai bentuk teknologi otomotif muncul untuk membantu memudahkan berbagai hal bagi kehidupan manusia, tak terkecuali teknologi otomotif dalam bentuk mobil. Namun, manusia yang tak habis akal tersebut pun semakin unik memunculkan berbagai macam teknologi mobil. Ragam bentuk mobil unik pun hadir di kehidupan sehari-hari. Waduh, gimana jadinya tuh mobil-mobil unik bertebaran? Yuk, simak baik-baik penjelasan mengenai mobil-mobil unik yang ada di dunia. Yang pertama, ada mobil Pil P50. Menyadur dari Carvanza, mobil Pil itu mendapatkan julukan kecil-kecilan yaitu cabai rawit. Nasi mungil Pil P50 ini bukan mobil sembarangan. Ya, selain rodanya yang hanya 3, mobil ini memegang Guinness World Record sebagai mobil terkecil yang pernah dibuat. Bobotnya hanya sekitar 59 kg dan memiliki kapasitas satu tempat duduk untuk pengemudinya saja. Percaya atau enggak, mobil ini tuh masih diproduksi hingga saat ini. Pabrik pertamanya di Pil, Isle of Man. Itu makanya pertama kali keluar di 1962 sampai 1965. Mobil ini mengambil nama kota tempat kelahirannya setelah lama vakum. Pada 2011 mobil ini dihidupkan kembali. Sepasang pengusaha Gary Hillman dan Faisal Khan, mereka ulang mobil ini dan menjualnya dalam 2 pilihan tenaga penggerak, mesin bensin dan motor elektris. Mobil listrik Pil P50 dijual sekitar 260 jutaan rupiah. Sementara versi bensinnya sedikit lebih mahal, guys. Ia menggunakan mesin 50 cc yang bertenaga 3 HP. Meski kecil namun kecepatan maksimumnya diklaim sanggup mencapai 45 kpj. Nah, mobil ini tuh pernah dipakai Jeremy Clarkson di salah satu episode Top Gear pada 2008. Ketika itu ia mengemudikan mobil ini dalam gedung BBC Television Center. Mobil unik selanjutnya yakni Aizo Isita. Mungkin ini menjadi mobil beroda 3 yang paling populer hingga saat ini ya guys. Tapi mungkin sih banyak yang mengenalnya sebagai mobil hasil produksi BMW. Sebetulnya Isetta awalnya diciptakan oleh produsen mobil asal Italia, yaitu pintu lebar di bagian depan membuatnya populer ketika itu. Ya, selain desain dan kepraktisannya, mobil ini punya kelebihan lain yang membuat terkenal. Izo Isetta menjadi mobil pertama yang berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar 33,3 kpl. Hebat kan? Mobil mungil ini juga terkenal karena pernah berhasil menyelundupkan 9 pelajar melewati tembok Berlin di tengah kemelut perpecahan Jerman Barat dan Jerman Timur di 1964. Nah, sampai akhir hayatnya hanya ada sekitar 160.000 Isita yang pernah diproduksi.
Brilliant Robin menjadi mobil unik yang selanjutnya. Mobil yang satu ini tak kalah populernya. Tetapi popularitas mobil ini lebih banyak dipandang secara negatif. Bahkan orang Inggris menyebutnya sebagai plastik pig alias babi plastik. Walaupun begitu, mobil ini memiliki tempat tersendiri di sejarah industri otomotif Inggris. Brilliant Robin menjadi mobil terlaris yang bodinya terbuat dari bahan fiberglass. Saking larisnya nih, mobil ini terus dipasarkan selama lebih dari 3 dekade dan ditawarkan dalam beberapa ragam versi. Mobil ini memiliki 3 roda yang tenaganya disuplai oleh mesin berkapasitas 748 cc dengan transmisi manual 4-speed. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 136 kpj dengan kemampuan akselerasi 0-100 kpj secepat 14 detik. Catatan konsumsi BBM-nya diklaim sanggup menembus 25,5 kpl. Yang berikutnya ada mobil bernama Dodge Deora. Menyadur dari otomotif.com, Dodge Deora adalah sebuah merek yang masuk ke dalam daftar mobil terunik di dunia, di mana mobil ini mengusung sebuah konsep yang tengah menggabungkan mobil pickup dengan mengusung gaya yang sportif. Keunikan dari mobil ini juga memiliki desain ala muscle car, tetapi dengan bak terbuka yang sangat luas, ini memiliki desain yang terlihat seperti sebuah sedan yang bertenaga luas lansiran daripada Dodge. Tetapi tampaknya konsep desain awal pabrikan ini tidak berjalan secara mulus guys, karena desain mobil ini terlihat lebih unik dan bahkan tidak sedap dipandang ya. Selanjutnya adalah mobil yang mengusung konsep karavan dan telah diklaim sebagai salah satu mobil terunik yang bisa ditemukan di dunia. Hal ini merupakan lantaran bagian depan dan belakangnya yang bisa dilepas, di mana bagian depan ini merupakan salah satu bagian kendali pengemudi dan bagian belakang berfungsi sebagai rumah. Hanya saja nih, mobil ini hanya berstatus konsep saja karena masih dalam tahap pengembangan dan belum dirilis secara resmi. Bila terrealisasi dan masuk jalur produksi, tentu mobil ini cukup menarik guys. Mungkin saja mampu menarik animo masyarakat dunia yang sangat hobi berpetualangan. Spitfire menjadi mobil unik selanjutnya. Mobil yang tengah meluncurkan sebuah desain mobil balap yang telah dijuluki dengan sebutan Spitfire, di mana mobil ini telah diluncurkan pertama kali tepat pada pagelaran ajang Formula One. Hanya saja, mobil yang diluncurkan oleh March ini telah tergolong aneh karena memiliki sebuah sayap pada bagian hidung yang membuatnya terlihat aneh untuk mobil F1. Selanjutnya ada mobil unik dengan nama Ford Upside Down. Melansir dari moladin.com, mobil ini dibuat dengan desain terbalik ya. Dan mobil satu ini bisa dibilang sebagai salah satu produk gagal yang dihasilkan Ford dan masuk dalam kategori sebagai mobil terunik di dunia. Mobil rancangan Jeff Block itu punya desain unik dengan casing dan mobil yang berada di atas sehingga terlihat terbalik. Ford Upside Down kerap tampil di ajang musim balap Le Mans. Mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1300 cc yang mampu melaju dengan stabil. Walaupun jika dilihat secara sepintas, mobil ini tak mumpuni untuk diajak berjalan, layaknya mobil-mobil pada umumnya. Dream Car 123 juga masuk dalam kategori mobil terunik di dunia. Mobil ini hasil rancangan Greg Zennis yang diklaim sebagai mobil futuristik. Alasannya karena mobil ini mengusung motor elektrik sebagai jantung pacunya. Sangat disayangkan mobil ini punya desain yang justru terlihat lucu dan aneh. Karena mobil ini punya desain segitiga dan lebih terkesan seperti sebuah pesawat alien yang sering terlihat di film science fiction era tahun 60-an.
Setelah sebelumnya kita mengupas tuntas mengenai mobil dan motor unik di dunia, lalu muncul pertanyaan, gimana sih perkembangan industri otomotif di Indonesia? Di sini ada yang tahu? Gak usah pusing-pusing ya, di segmen 3 kali ini kita akan membahas sejarah bagaimana industri otomotif di Indonesia. Simak baik-baik penjelasan berikut. Menyadur dari repositori UMM, industri manufaktur otomotif di Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara setelah negara Thailand yang berada pada posisi pertama. Pada wilayah Asia Tenggara sendiri, target yang paling strategis bagi para produsen otomotif dalam sektor produksi dan juga pada sektor penjualan adalah negara Indonesia dengan negara Thailand. Kedua negara tersebut selalu berada pada posisi teratas dalam sektor produksi dan penjualan. Pada sektor penjualan, Indonesia mampu menempatkan di posisi urutan pertama dalam kawasan Asia Tenggara dan mampu mengungguli Thailand yang berada pada urutan kedua. Kemampuan Indonesia dalam menguasai sektor pasar otomotif di Asia Tenggara bukan hanya disebabkan oleh tingkat populasi yang besar saja, melainkan adanya peningkatan pada level masyarakat Indonesia dari kelas menengah yang terus berkembang pesat. Artinya adalah karena populasi di Indonesia juga terhitung besar dan juga didukung oleh perkembangan pada level masyarakat menengah, sehingga menciptakan kekuatan konsumen yang kuat. Melihat fenomena industri manufaktur otomotif di Indonesia yang menempati urutan kedua di level kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan industri otomotif domestik. Tuntas sudah sesi Besti kali ini, berita seputar teknologi. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan Besti terbaru. Nantikan Besti menarik lainnya setiap hari Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Batik TV, TV lokal sebagai sahabat dan tempat masyarakat daerah mencari hiburan dan pendidikan. Pastikan untuk follow kami di Instagram @officialbatik.tv agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Yusita, pamit undur diri dan terima kasih.